Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai tips mengelola waktu yang efektif. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share WSJ Channel ini. Karena dengan melakukan itu, Anda telah menyumbang untuk pembangunan sekolah gratis bagi kalangan takut. Baiklah, saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita mengelola waktu secara efektif. Ada 3 tips utama dari saya. Tips yang pertama, ini banyak orang yang nggak sadar. Sadari dulu bahwa waktu itu sangat terbatas dibandingkan dengan keinginan kita yang sangat tidak terbatas. Kita pengen punya duit, kita pengen punya rumah, kita pengen punya mobil, kita pengen berkeluarga, kita pengen sekolah lagi, kita pengen naik haji, umroh, dan seterusnya. Keinginan kita tidak terbatas. Sementara waktu kita sangat-sangat terbatas, 24 jam dalam sehari. Dan ingat, 24 jam dalam sehari itu tidak semuanya bisa kita gunakan. Ketika kita berkendara, kita tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa. Ketika kita makan, idealnya kita tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Apalagi ketika kita tidur. Anda butuh waktu tidur dalam sehari minimum katakanlah 4 jam. Nah, dengan 4 jam berarti 4 jam waktu tidak bisa digunakan. Dengan berkendara, dengan makan, dengan urusan-urusan teknis, dengan urusan-urusan pribadi, ke toilet, kamar mandi, dan seterusnya, paling tidak itu sudah terbuang waktu belasan jam. Sehingga saya pernah menghitung dalam survei kami, waktu efektif yang bisa Anda pakai di dalam satu hari itu tidak lebih dari 10 jam. Nah, bagaimana mengejar semua keinginan itu dalam 10 jam itu? Jadi sadarin bahwa waktu itu sangat terbatas. Dengan menyadari waktu sangat terbatas, Anda tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Anda tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Anda akan pakai kesempatan dengan baik untuk menggunakan waktu seefektif mungkin. Tips yang kedua dari saya adalah buat checklist kegiatan atau aktivitas setiap hari. Apa saja yang akan Anda kerjakan. Baik itu katakanlah mau tidur atau bangun tidur, usahakan buat checklist. Saya mau mengerjakan pagi hari, pergi ke kantor. Saya mau mengerjakan PR. Saya mau mengerjakan bertemu dengan si A, dengan si B. Saya mau mengerjakan perbaikan kendaraan. Buat checklist apa saja yang akan Anda kerjakan. Bisa saja jumlah checklist itu ada 5, 10, 15, 20. Selalu biasakan membuat checklist. Dengan membuat checklist, Anda akan mengingat apa yang akan Anda kerjakan hari ini. Sekarang zamannya sudah canggih, checklist itu di handphone. Anda menggunakan notes di handphone, Anda buat checklist itu. Nah, tips yang ketiga dari saya adalah buat prioritas. Tentukan prioritas dari semua checklist yang sudah Anda buat. Artinya, checklist yang Anda buat harus Anda kasih nomor. Nomor 1 itu adalah prioritas pertama, nomor 2 prioritas kedua, nomor 3 prioritas ketiga. Andaikan nomor sekian, nomor ke-10, prioritas ke-10 tidak bisa Anda kerjakan hari ini, dampaknya tentu tidak akan terlalu besar terhadap pencapaian tujuan dan keinginan Anda. Tetapi yang prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 harus Anda lakukan karena itu akan berdampak besar. Jadi apa kriteria Anda membuat prioritas 1, 2, dan 3? Kriterianya adalah dampaknya besar nggak bagi pencapaian cita-cita Anda? Waktu yang Anda gunakan lama nggak untuk mengerjakan itu? Atau biaya yang Anda keluarkan, atau investasi yang Anda keluarkan, energi yang Anda keluarkan seberapa besar? Nah, antara dampak, antara waktu dan biaya, dampak itu adalah maksudnya manfaat atau risiko, kemudian waktu dan biaya itu Anda banding-bandingkan sehingga keluarlah prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan seterusnya. Sekali lagi, bagaimana menggunakan waktu dengan efektif? 1, sadari waktu itu terbatas, sementara keinginan tidak terbatas. Kedua, buat semua checklist apa yang Anda harus lakukan tanpa nomor terlebih dahulu. Ketiga, buat prioritas sehingga Anda bisa mengelola waktu dengan baik. Itulah kira-kira tips dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda, dapat membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.